Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki. Saya dari instansi Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Saya peserta Latsar CPNS tahun anggaran 2025. Saya angkatan ke-10 kelompok 4 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting bagi kita semua, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Dua konsep ini adalah pilar utama dalam menciptakan birokrasi yang efektif dan adaptif di era digital. Kita masuk aja dengan manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Sederhananya, ini adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, punya nilai dasar etika profesi, bebas dari investasi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini bukan sekedar teori ya, ada beberapa aspek penting dalam manajemen ASN yang perlu kita pahami. Ya, yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban ASN. Kita sebagai ASN punya peran sentral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan nasional. Kita punya hak-hak yang dijamin undang-undang, tapi juga punya kewajiban yang harus dipenuhi, seperti setia pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua itu kode etik dan kode perilaku ASN. Ini adalah panduan moral bagi kita. Integritas, profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas adalah nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan. Kita harus selalu ingat, teman-teman, bahwa perilaku kita itu selalu mencerminkan wajah birokrasi. Ketiga itu di sini ada sistem merit. Ini adalah kunci untuk menciptakan birokrasi yang adil dan transparan. Sistem merit memastikan bahwa pengangkatan, penempatan, pengembangan karir, dan pemberhentian ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, tanpa membedakan latar belakang politik, agama, ataupun suku. Dengan sistem merit, kita bisa yakin bahwa yang terbaiklah yang akan mendapatkan kesempatan. Nah, sekarang kita bergeser ke konsep kedua yang tak kalah penting, yaitu Smart ASN. Smart ASN itu adalah ASN yang punya kemampuan literasi digital tinggi, mampu beradaptasi dengan teknologi, dan punya mindset untuk terus belajar dan berinovasi. Ini bukan cuma soal bisa pakai komputer atau tidak, bisa memakai internet, tapi semua itu lebih dari itu. Ya, yang pertama kita langsung saja di literasi digital. Kita harus mampu mengoperasikan berbagai aplikasi, pemanfaatan data, dan yang terpenting mampu memilih informasi yang benar dan hoax. Kita juga harus paham etika berinternet dan keamanan cyber. Data pribadi dan data instansi adalah aset yang berharga yang harus kita lindungi. Yang kedua, penguasaan IT dan bahasa Inggris. Di era global ini, kemampuan menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta berbahasa Inggris itu menjadi nilai tambah yang sangat besar. Ini membuka peluang kita untuk berkolaborasi dan akses informasi yang lebih luas. Yang ketiga itu kolaborasi. Smart ASN adalah mereka yang mampu membangun jejaring dan berkolaborasi baik antara ASN maupun swasta maupun dengan masyarakat juga. Solusi inovatif seringkali lahir dari kolaborasi dan kolaborasi lintas sektor. Terus yang keempat itu di sini ada pelayanan publik yang prima. Meskipun kita bicara teknologi, esensi pelayanan publik tetaplah tentang manusia. Smart ASN harus tetap punya empati, ramah, dan sigap dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kelima itu jiwa wirausaha. Ini bukan berarti kita harus jualan, bukan itu. Tapi di sini itu soal punya inisiatif untuk berani mengambil resiko yang terukur, di mana kita harus mencari solusi kreatif dalam setiap tantangan. Kita harus berpikir out of the box untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kita.
Teman-teman, manajemen ASN memberikan fondasi yang kuat bagi kita untuk menjadi ASN yang profesional, berintegritas dan akuntabel. Sementara itu, Smart ASN melengkapi kita dengan keterampilan dan melintasi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan mengatasi peluang di era digital. Dengan memahami dan mengimplementasikan kedua konsep ini, kita tidak hanya akan menjadi pegawai yang baik, tetapi juga agen perubahan yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak monolog saya hari ini. Mari bersama-sama kita wujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afik Nam Jagat Samagram. Selamatlah alam semesta.